Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Bala Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali di kajian ayat-ayat yang diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, pas siaran demi siaran, pembahasan demi pembahasan telah kita simak dari awal sampai sekarang. Ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu saya sudah menjelaskan, yakni pada Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Kemudian ayat Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, 7, 8. Dan saat ini saya menjelaskan Quran surat At-Taghabun ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian, demikian pula keturunan kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka kalian mesti hati-hati terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfahu, tidak memarahinya, wa tagfiru, dan kalian mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu. Demikian pula apa yang dimaksud dengan inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Terus saya juga sudah menjelaskan fahdharuhum, apa yang dimaksud dengan maka waspada, hati-hati terhadap mereka. Demikian pula saya sudah menjelaskan wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, jika kalian mengampuni, memaafkan dan tidak memarahinya, itu juga sudah dijelaskan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ungkapan fa innallaha ghafurur rahim. Apa sih keserasian ungkapan fa innallaha ghafurur rahim dengan sebelumnya? Apa hubungannya ungkapan fa innallaha ghafurur rahim dengan ayat apa ungkapan sebelumnya? Saya temukan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Masyhur menafsirkan fatakdir asalnya itu ta'fu wa tasfahu wa tagfir. Jika kalian memaafkan kemudian tidak mencela dan mengampuninya, hibullahu dzalika minkum, Allah mencintai itu semua ada dari kalian. Kemudian Allah mengatakan li'anallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi siapa? Lilladzina yaghfiruna wa yarhamun, bagi orang yang senantiasa mengampuni kesalahan orang dan menyayangi kepada orang-orang. Jadi ini merupakan dorongan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan Allah akan mengampuni juga orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena itu kenapa Allah di ujung ayat ini mengatakan li'annallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah
Maha Pengampun, demikian pula Maha Pengasih. Itu tentu saja ada sebabnya. Maha Pengampun bagi orang-orang yang senantiasa mengampuni, Maha Penyayang bagi orang-orang yang senantiasa menyayangi. Selanjutnya, Wahbah Juwaili mengatakan yu'amilun nasa bi ahsana mimma amilu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyentuh manusia dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya biasanya ketika orang berbuat zalim kepada kita, maka kita kebanyakannya itu membalas. Tetapi ada yang lebih baik, yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memaafkan. Itulah keserasian kenapa Allah di dalam ayat ini diakhiri dengan ungkapan fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, kita senantiasa mendengar ungkapan Ghafurur Rahim, Maha Pengasih dengan Maha Penyayang itu disandingkan. Saya menemukan di dalam Al-Quran ada 64 tempat. Sekali lagi, ada 64 tempat di dalam Al-Quran Allah menyandingkan sifat Ghafur, Maha Pengampun, dengan Rahim, Maha Penyayang. 48 dalam keadaan marfu Ghafurun Rahimun, demikian pula Al-Ghafurur Rahimu. 15 dalam keadaan mansub Ghafurur Rahiman, dan 1 dalam keadaan majrur Ghafurin Rahimin. Penyusunan lafaz seperti ini tentu saja memiliki rahasia makna yang mengagumkan, karena semua yang ada dalam Al-Quran penuh dengan keistimewaan dan keindahan. Dan memang kita banyak menemukan ungkapan mengampuni dan merahmati. Jadi kita sering mengucapkan dan mendapatkan ungkapan mengampuni disertai dengan menyayangi, seperti halnya apa yang didoakan oleh Nabi Adam ketika mereka dengan istrinya Hawa melakukan kezaliman. Rabbana zolamna anfusana, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami, fa ilam tagfir lana wa tarhamna. Ungkapan tagfir, mengampuni, demikian pula watarhamna, menyayangi, ini disandingkan. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami. Itu yang pertama. Demikian pula ketika duduk di antara dua sujud, duduk iftirosh, kita berdoa Rabbighfirli warhamni, ya Tuhanku ampunilah aku dan rahmatilah aku. Jadi ada ungkapan ampuni, kemudian rahmati. Demikian pula ketika takbir kedua pada sholat jenazah, kita mendoakan si mayit, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah mayit ini dan sayangilah mayit ini. Otomatis dari ketiga kasus ini, ya, dari doa Nabi Adam, doa iftiros, kemudian doa takbir kedua ketika sholat jenazah, ada ungkapan mengampuni dan merahmati, ini disandingkan. Tentu saja ini ada makna di balik penyusunan lafaz ini. Maka saya mengumpulkan beberapa makna. Yang pertama, sesungguhnya Allah banyak ampunannya bagi orang yang meminta ampunan. Ini yang mesti kita sadari. Memang Allah Maha Pengampun, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta diberikan kecuali kepada orang yang meminta. Maka di kita ada istilah istighfar. Istighfar itu adalah meminta ampunan. Menurut ahli bahasa, awas jangan sampai istighfar itu hanya sekedar lisan saja, tetapi perbuatan pun harus sesuai dengan apa yang dimohonkan. Ketika Allah Maha Pengampun, memiliki sifat Maha Pengampun,
maka kita mesti meminta kepada Allah ampunan. Demikian pula kita mesti menjadi orang yang layak untuk diampuni. Demikian pula ungkapan rahim. Sesungguhnya Allah banyak kasih sayang bagi orang yang ingin disayangi. Allah akan menyayangi, tentu saja ada sebab daripada orang tersebut. Nah, inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengampuni dosa yang banyak dan membalas kebaikan yang sedikit, ya Allah. Ketika Allah memiliki sifat Ghafur, maka maknanya adalah mengampuni dosa yang banyak. Seberapa dosa yang banyak yang pernah kita lakukan, maka Allah akan mengampuninya. Dengan catatan tidak mengulanginya. Kita pernah mendengar ya, salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya dulu ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Dan ternyata dia menggenapkan pembunuhannya menjadi 100. Dan ternyata orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keseriusan bahwa dia ingin bertaubat. Ini yang dimaksud dengan Ghafur. Seberapa besar, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, silahkan selama napas berhembus, hayat di kandung badan, maka untuk memohon ampunan dan menjadi orang yang layak diampuni masih ada waktunya. Demikian pula ungkapan rohim. Yang dimaksud dengan rohim adalah membalas kebaikan yang sedikit. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kebaikan itu sedikit, meskipun kebaikan itu kecil, maka Allah akan membalas dengan sebesar-besarnya. Buktinya apa? Bukankah Allah mengatakan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sisanya Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan. Ini makna yang kedua. Kenapa Ghafurun dan Rohimun disandingkan? Yang ketiga, mengampuni dosa dan memberi karunia. Ghafurun yaitu mengampuni dosa. Artinya orang tersebut layak untuk disiksa, tetapi orang tersebut memiliki amal, memiliki permohonan ampunan, maka Allah akan mengampuninya dan memberi karunia, memberi keutamaan kepada orang tersebut. Demikian pula menyayangi dengan memberi petunjuk untuk melakukan amal soleh yang menuju husnul khotimah. Jadi setelah Allah ampuni, kemudian Allah menyayangi, bukti menyayanginya adalah memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk senantiasa melakukan amal soleh sampai husnul khotimah. Masya Allah. Maka ketika Allah mengampuni, bukan hanya sekedar mengampuni saja, tetapi Allah memberikan petunjuk-petunjuk untuk senantiasa orang tersebut melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, sehingga dia istiqomah sampai hari menjemput kematian dirinya. Selanjutnya, mengampuni dosa dan selanjutnya, makna yang kelima, yakni makna rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan sifat Ghafurun dengan Rohim? Yaitu mengampuni dosa. Setelah mengampuni dosa, bukti menyayanginya adalah dengan tidak menyiksanya. Dan yang keenam adalah mengampuni sebuah dosa, lalu memaafkan semua dosa dan memasukkan kami ke surganya. Ini makna yang keenam. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kita tidak dibiarkan begitu saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha menyayangi. Bukti Maha menyayanginya adalah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Inilah barangkali makna-makna yang telah ditemukan berkaitan dengan penyandingan ungkapan Ghafurun dengan Rohimun. Dan ini senantiasa kita banyak temukan. Barangkali inilah yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.